Bayangkan ini, kue kering yang masih hangat dengan aroma yang menggoda, coklat yang lumer di mulut, atau semangkuk es krim dengan saus karamel yang mengalir di atasnya. Apa yang terjadi dalam dirimu saat membayangkannya? Apakah air liurmu mulai menetes? Apakah kamu ingin segera mencicipinya? Jika iya, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang terjadi di otakmu, sesuatu yang membuat makanan manis begitu sulit ditolak. Tapi, pernahkah kamu berpikir, mengapa kita begitu mengidam-idamkan gula? Bagaimana gula bekerja dalam tubuh dan otak kita, hingga bisa menciptakan dorongan yang begitu kuat? Yuk, kita selami lebih dalam. Gula ada di mana-mana. Gula adalah istilah umum untuk satu jenis molekul bernama karbohidrat yang bisa ditemukan di hampir semua makanan dan minuman. Jika kamu pernah mengecek label makanan yang kamu beli, mungkin kamu akan menemukan istilah seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dekstrosa, bahkan sirup jagung tinggi fruktosa. Semua itu adalah bentuk dari gula. Menariknya, gula tidak hanya ada dalam makanan manis seperti permen dan kue, bahkan dalam produk yang kelihatannya sehat seperti yogurt, buah kering, atau camilan granola. Gula bisa bersembunyi dalam jumlah yang tidak kita sadari. Bagaimana gula bekerja di otak ketika kamu menggigit makanan manis? Gula di dalamnya langsung berinteraksi dengan reseptor perasa manis di lidah. Sinyal ini lalu dikirimkan ke otak melalui batang otak dan mencapai area korteks cerebral, bagian yang bertanggung jawab dalam mengenali berbagai rasa seperti pahit, asin, umami, dan tentu saja manis. Nah, disinilah semuanya dimulai. Sinyal dari korteks cerebral ini kemudian mengaktifkan sistem penghargaan di otak. Sistem ini adalah serangkaian jalur saraf yang memberikan respon senang ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau bermanfaat untuk bertahan hidup. Makan makanan manis, otak merespons dengan rasa puas. Itulah mengapa ketika kita mencicipi bolo coklat yang lembut atau es krim yang dingin, kita merasa nyaman dan bahagia. Sistem penghargaan. Mengapa kita suka mengulang sensasi manis? Sistem penghargaan otak dirancang untuk membantu kita menjawab satu pertanyaan penting. Haruskah saya melakukan ini lagi? Kita tidak hanya mengalami efek ini dari makanan. Kegiatan lain seperti bersosialisasi, berolahraga, bahkan kecanduan narkoba juga memengaruhi sistem penghargaan ini. Masalahnya, jika sistem ini terlalu sering diaktifkan, otak mulai mengalami perubahan. Seiring waktu, kita bisa kehilangan kontrol diri, mengalami keinginan yang lebih besar, ngidam, bahkan membutuhkan jumlah yang lebih besar untuk merasakan efek yang sama. Dan, ya, ini juga berlaku untuk gula. Dopamin, pemain utama dalam kecanduan gula zat kimia. Utama dalam sistem penghargaan ini adalah dopamin. Dopamin bekerja seperti lonceng yang berbunyi setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Masalahnya, tidak semua makanan menyebabkan pelepasan dopamin dalam jumlah besar. Coba bandingkan brokoli dengan es krim. Brokoli hampir tidak memicu dopamin. Itulah sebabnya anak-anak lebih memilih makanan manis daripada sayuran. Saat kita makan makanan yang sehat dan seimbang, level dopamin memang meningkat. Tetapi jika kita makan makanan yang sama setiap hari, levelnya akan menurun. Ini adalah cara alami otak untuk mendorong kita mencari makanan yang lebih beragam agar mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, jika kita mengganti makanan sehat dengan makanan tinggi gula, lonjakan dopamin terus terjadi. Otak kita seperti kecanduan sensasi bahagia yang diberikan. Apakah gula bisa membuat kita kecanduan? Dalam beberapa hal, gula bekerja dengan cara yang mirip dengan narkoba. Semakin sering kita mengonsumsinya, semakin tinggi dorongan untuk mengulanginya. Inilah sebabnya banyak orang sulit berhenti mengonsumsi makanan manis.
Meskipun gula tidak sekuat zat adiktif seperti alkohol atau nikotin, konsumsi berlebih dapat menyebabkan efek domino dalam otak yang berujung pada keinginan yang sulit dikendalikan. Jadi, haruskah kita berhenti makan gula? Tentu saja tidak. Gula dalam jumlah kecil tidak akan menimbulkan masalah. Tapi jika kita terlalu sering mengonsumsinya, otak kita bisa terjebak dalam siklus craving yang terus berulang. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol konsumsi gula dengan bijak. Makan sepotong kue sesekali tidak masalah. Tapi jika kita terbiasa mengonsumsi makanan manis setiap hari, mungkin ini saatnya untuk mulai menguranginya. Sekarang, setelah kamu tahu bagaimana gula mempengaruhi otak, bagaimana pendapatmu? Pernahkah kamu merasa sulit menahan keinginan untuk makan sesuatu yang manis? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.